Tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Halo sahabat Bahana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial kita bakalan bicara tentang jiwa-jiwa wirausaha. Lebih tepat kita biasa kenal dengan jiwa-jiwa entrepreneurship. Spesial, hari ini kita kedatangan Bang Hafiz, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti sejalur juga ya Bang ya? Benar. Sejalur juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita akan mengenal seperti apa sih Bang Hafiz dan bagaimana sih sebenarnya usaha pekerjaan yang dia jalani selama masih perkuliahan ini. Pagi, siang Bang. Siang. Tergantung kapan teman-teman ngedengerin ini, mau pagi, siang, malam terserah. Mungkin boleh kenalan dulu Bang Abang dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Kita center itu apa sih Bang sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita center sebenarnya adalah sebuah lembaga pendidikan yang berfokus kepada akademik dan non akademik. Karena kita paham ya bahwa hari ini kita nggak cukup hanya jago di akademik, tetapi non akademik juga harus jago. Maka dari itu yang paling pertama kita coba adalah public speaking. Ya, kenapa public speaking? Karena harapan kita adalah kan Indonesia banyak banget orang pintar ya. Tapi rasanya masih sedikit orang yang pintar mampu memintarkan orang lain, orang yang cerdas mampu mencerdaskan orang lain. Apabila orang pintar dan cerdas ini bisa public speaking, pasti akan muncul orang-orang baru yang bakal pintar dan cerdas. Oke, jadi itu misi awal dari kita center, dari public speaking. Selain public speaking, kita ada desain grafis, ada leadership, ada mind mapping, ya. Ada character building. Oke, jadi lumayan banyak nih sub-subnya gitu ya. Mau tahu nih Bang, kan Abang salah satu CEO founder gitu. Gimana cerita awal? Kalau Reva nggak salah dengar gitu. Soalnya rata-rata teman-teman circle yang bangun itu adalah teman-teman BEM juga ya Bang ya? Atau satu SMA juga kalau nggak salah ya? Satu SMA benar. Oke, gimana sih Bang ceritanya? Kok mau sih Bang Hafiz diajakin nih sama teman-teman yang lain? Oke, jadi kalau cerita awal sebenarnya waktu itu saya lagi masih di lembaga fakultas ya, LPI. Nah itu sembari berjalan, ternyata Bang Andri salah satu foundernya itu mengatakan, Fis, ayo kita buat lembaga. Awalnya ini adalah lembaga les privat ya, les privat. Kemudian diajak lagi ada beberapa orang, ada Abrar, ada Jeffrey, ya. Baru sembari berjalan. Kemudian kami juga kan memang backgroundnya sama nih dari SMA, yang sama pintar. Cuma satu founder yang bukan dari satu SMA yang sama. Siapa tuh? Itu Bang Jeffrey. Oh, Bang Jeffrey. Jeffrianto itu dari Sumbar. FIPA ya dia. Benar. Nah, jadi kalau di antara kami berempat foundernya, 3 orang, Abang, Bang Andri, sama Bang Abrar satu SMA. Tapi kalau misalnya dari fakultas, cuma Abang sendiri yang dari Fakultas Ekonomi. Mereka bertiga dari FMIPA. Menarik ya. Dan kemudian kami ya punya kesibukan masing-masing, organisasi juga, ya organisasi pertama di BEM. Nah, sembari berjalan ternyata ada nih kompetisi bisnis mahasiswa tahun 2017. KBMI. Ya, KBMI. Jadi kita ikutin. Cuma kelas privat itu kan biasa banget nih. Nah, pada waktu itu Bang Andi udah sebagai trainer. Maka dikatakan, yaudah kita buat yuk. Ada soft skill-nya, pelatihan soft skill. Jadi kita masukkan di sana dan kita nggak mungkin tahu nama kita tuh les dan privat kita. Akhirnya kita buat kita center. Jadi fokus di bidang les privat dan juga pengembangan soft skill. Itu tahun berapa? 2017. 2017. Berarti ikut kompetisi di tahun 2017. 2017. Kompetisi. Jadi teman-teman, kalian bisa juga pantengin dari kemahasiswaan Universitas Riau. Mereka selalu tuh membuka peluang-peluang jiwa bisnis di mahasiswa Unri. Salah satunya kayak kita center itu membangun bisnisnya diawali dengan mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia KBRI. Bahana juga salah satu adanya studio ini, kami juga mengikuti kompetisi mahasiswa pengusaha yang diadakan oleh kemahasiswaan Unri. Jadi itu salah satu modal awal. Benar ya. Boleh cerita apa? Boleh dibisikin nggak Bang berapa sih dapatnya waktu itu? Oke. Jadi waktu pertama kali sebenarnya kan kita center udah kedua kali nih KBMI. KBM pertama tahun 2017 berarti 2018 ya. Tahun 2018 kita cuma masuk 20 besar di universitas. Jadi didananya cuma 4 juta. Nah kemudian kita coba lagi di tahun 2020 kemarin. Cuma adik-adik kita nih, junior kita center sudah ikut dan alhamdulillah dapat 14 juta. Dan
dan perunggu Wow. di KBMI. Berarti juara di nasional. Iya, juara 3. Juara 3 di nasional. Oh, itu yang kita centerku.com ya? Iya, benar. Kita centerku.com. Nah, lumayan ya dari 4 juta jadi 14 juta. Berarti yang tadinya tingkat universitas terus tingkat nasional kayak gitu. Terus tadi kan kata Bang ada junior-junior gitu. Benar. Emang sekarang kita center udah berapa orang sih? Oke. Jadi kalau sekarang sebenarnya ada 20-an tim ya. Wow. Lebih ke freelance sih sebenarnya. Itu tim. Tim. Tim 20-an tim. Oke. Berarti kira-kira berapa orang sih Bang yang ikut gabung di kita center sekarang? Baik pengajar apa gitu? Kalau pengajar kita kan banyak ya, Aha. banyak. Cuman kalau yang tergabung dalam tim itu dalam grup besar sekitar 20-an orang. Nah di sana lebih banyak mahasiswa sih sebenarnya. Kalau mau yang mau join dengan kita center kan banyak. Aha. Nah, cuman biasanya kalau orang nanya, "Bang, gimana sih cara join?" Nah, paling mudah menjawabnya adalah kami itu kalau merekrut tim, mereka ikut training kita, kemudian kita ngerasa cocok nih, ya secara emosional, bukan secara kualitas saja nih, Oke. tapi secara emosional cocok dan punya kualitas, walaupun nggak jago-jago amat, tapi kalau masih cocok emosionalnya, ya kita rekrut nih. Oke, berarti sebenarnya sama lah kalau kayak media-media rekrutmen rata-rata lebih banyak ke oh ini orangnya pas nih Benar. direkrut gitu daripada yang memang mungkin tapi ada tahapan-tahapan kayak gitu tetap ada, tetap ngelewatin kayak yang uji tertulis ke apa gitu tetap ada. Nah, kalau yang kayak itu biasanya malah gak ada. Oh Nggak oke. ada. Kan iya emang Reva setuju sih, sebenarnya kayak CV terbaik kita emang orang dalam sebenarnya dengan kita sering ketemu orang, membangun relasi gitu kan. Karena kan kita bisa tahu realnya seseorang itu ketika jumpa langsung. Kalau misalnya via interview, ya kalau dia udah belajar duluan, via interview gimana yang bagus, ya bakalan dapet yang fake juga kan. Iya benar-benar. Oke. Tadi kata Bang kan banyak mahasiswa. Iya. Emang direncanakan seperti itu, pengennya ngambil mahasiswa deh gitu, Oke. atau nggak sengaja? Sebenarnya ya kami kan masih muda-muda nih ya. Kemarin kan baru sama juga saya masih mahasiswa nih. Paling enak itu menghandle tim yang masih di bawah kita. Oke. Jadi rata-rata yang memiliki kapabilitas untuk itu dan cocok dengan kita itu adalah mahasiswa. Dan kalau misalnya yang bukan mahasiswa, biasanya orientasi seseorang itu adalah uang, Oke. ada pendapatan dan profit. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu biasanya dibimbing dulu. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kalau kita gabung di kita center itu teman-teman dari timnya itu bukan hanya belajar bukan hanya mendapatkan profitnya, tapi juga soft skillnya dilatih. Benar. Oke. Next nih Bang. Emang punya jiwa wirausaha dari dulu atau gimana? Oke. Soalnya masuknya juga jurusannya Fakultas Ekonomi Bisnis kan? Benar. Jadi dari kecil sebenarnya ditanya nih, pasti kan kita waktu kecil ditanya ya, waktu SD, SMP, SMA, cita-citanya apa? Kalau saya dari dulu tuh memang pengusaha. Oke. Pengusaha. Terus kalau ditanya mau pengusaha apa? Mau usaha apa? Ya namanya pengusaha ya. Kita kan lihat peluang. Tengok besok peluangnya apa? Itu dia saya usahakan. Makanya jurusannya emang manajemen. Gitu. Jadi emang udah terarah dari SD gitu ya? Ya ketertarikannya tuh emang ke dunia itu. Oke. Jadi emang jiwa wirausaha itu udah tumbuh dari dini. Gitu. Kalau teman-teman ngerasa punya wirausaha seperti jiwa-jiwa wirausaha dengan yang sama nih kayak Bang Apes, apa sih yang harus mereka lakuin sebenarnya? Oke. Buat teman-teman yang punya passion ya di dunia bisnis dan mau berwirausaha, memang benar teman-teman bahwa dunia bisnis itu nggak mudah ya. Kalau bisnis itu mudah, ya semua orang mau jadi berbisnis, tapi kan nggak semua. Karena apa? Memang tantangannya berat. Dan terutama bahwa berbisnis itu nggak cuma making money, yang nggak cuma ngasihin duit, tapi tujuan utama dari berbisnis adalah menolong orang. Sebenarnya how to help other people. Jadi siapa sih yang kita tolong? Jadi kita tahu target pasar kita siapa. Misalnya nih, saya punya kemampuan untuk ngedesain. Nah, kita lihat bahwa banyak UMKM di sekeliling kita itu packagingnya nggak menarik, nggak punya logo dan lain-lain. Ya udah, kita buat aja jasa desain. Nggak perlu ada tempat dulu. Yang terpenting kita punya laptop atau komputer yang bisa kita gunakan untuk desain. Terus kita tawarin jasa kita kepada UMKM ini. Nah, jadi secara tidak langsung kita udah tahu nih pasar kita siapa dan apa yang kita tawarin. Oke. Berarti secara nggak langsung kita harus tahu dulu pasar kita di mana gitu. Dan kita harus ada jiwa-jiwa ingin membantunya gitu lah. Otaknya jangan cuan doang. Karena kalau misalnya dari awal kita udah mikir oh ini aku mau bisnis biar cuannya dapat gitu, rata-rata malah nggak berhasil ya kan? Iya. Jadi banyak orang dia kan nggak berani marketingin ya. Nggak semua orang punya jiwa marketing. Nah, tapi kalau misalnya nih Reva nih
niat nolong sama orang, kira-kira segan nggak? Lumayan segan sih sebenarnya. Lumayan segan. Atau kalau misalnya kita kan lebih enak ngebantu orang dengan produk kita dibandingkan kita emang jualin produk kita. Iya. Pasti enak nolong orang. Lebih enak nolong Emang orang. tujuan kita itu nolong, pasti lebih mudah jalannya bagaimana. Karena yang memahami bahwa seseorang itu membeli produk atau membeli jasa itu karena ada ketidakpuasan dalam diri dia. Benar. Bisa jadi karena internalnya, bisa jadi secara eksternalnya. Jadi itu teman-teman, yang dalam pikiran kita untuk membangun usaha itu jangan cuma cuan gitu ya. Harus ada tujuan gitu di awal ya Bang ya. Income yang Abang dapat sejak punya gabung di usaha ini. Oke. Jadi kalau dibilang income, ya kita tergantung sebenarnya. Kita kan ada yang in-house training yang kita buat. Oke. Sebenarnya yang paling banyak duitnya adalah kalau misalnya kita diundang oleh perguruan tinggi, perusahaan, karena jelas beda ya. Kalau kita training nih, misalnya training public speaking, nah di sana mahasiswa yang ikut, guru ikut, dosen ikut, itu kan cuma sedikit margin yang kita dapat, ya, karena itu detail. Karena sebenarnya yang paling banyak duitnya itu kan di perusahaan, ya, di instansi dan pemerintahan. Jadi kalau misalnya bermain dengan mereka, ya insya Allah bakalan banyak cuannya gitu. Jadi bukan angka sih sebenarnya yang bakal saya sebutin. Tapi kalau teman-teman mau bergerak di bidang jasa atau barang, selama teman-teman bermain dengan instansi dan pemerintah, pasti teman-teman bakal banyak. Ada jalannya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang tertarik dalam dunia bisnis, sebenarnya bukan dunia bisnis aja ya, dunia apapun yang teman-teman mau lalui, baik pendidikan dan apapun, tapi kan dikatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Nah, bisnis itu kurang lebih berdagang. Mau apapun background teman-teman mungkin bakalan jadi di dunia itu juga ya, di dunia bisnis. Nah, sebenarnya untuk sukses atau berhasil itu ada dua hal. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah kesiapan. Untuk kesempatan kita nggak tahu kapan datangnya, sedangkan kesiapan itu bisa kita persiapkan. Jadi buat teman-teman yang punya passion dalam dunia bisnis, cari ilmunya, ya. Jangan takut salah atau jangan takut malu ketika ikut kelasnya, sehingga teman-teman ngerasa insecure, aku nggak tahu apa-apa, aku kan FKIP nih, masa iya bisnis gitu, aku MIPA dan lain-lain. Padahal teman-teman, kalau teman-teman guru itu banyak banget di luar sana yang punya bisnis. Jadi background pendidikan itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, tadi kan kita berbicara tentang kesiapan, maka teman-teman persiapkan apapun tujuan teman-teman. Kalau misalnya yang belum punya tujuan nih, berarti cari dulu tujuannya apa. Kita nggak bisa mau kemana-mana, ya kita ngambang aja kalau kita nggak punya tujuan. Maka dari itu cari tujuannya. Dan yang paling penting ya, kalau misalnya nih teman-teman adalah seorang guru, seorang sales, seorang apapun itu, maka yang paling dibutuhin sebenarnya adalah public speaking ya. Public speaking. Iya. Reva background pendidikannya apa? FKIP kimia. FKIP kimia. Tapi kalau nggak jadi public speaking, kira-kira bakal duduk di sini nggak? Nggak bisa wawancara, nggak bisa dibahana. Benar. Nah, jadi buat teman-teman, hal pertama untuk persiapan yang bisa teman-teman lakukan adalah ikuti training public speaking, cari ilmunya tentang public speaking, sehingga orang merasa bahwa teman-teman itu memiliki kompetensi di bidang public speaking. Walaupun teman-teman nggak punya kemampuan literasi yang bagus, tapi kalau teman-teman jago di public speaking, orang ngira bahwa teman-teman itu jago. Jadi 70% kualitas teman-teman itu bakal lebih diakui ketika kita memiliki public speaking yang bagus. Maka dari itu, kita center produk unggulannya adalah public speaking gitu. Ya, kalau untuk YouTube kita ada channelnya Kita Center, dan untuk Instagram kita Instagramnya baru ya, kita .center. Jadi kita _center itu udah nggak lagi. Yang baru adalah kita .center. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman cerita tentang Bang Hafizona dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fis.